Kisah luar biasa tentang seorang ayah, Takeo Aizawa, yang melecehkan putrinya Chiyo Aizawa selama 15 tahun hingga memiliki 5 orang anak. Keluarga Takeo Aizawa dan istrinya Rika tinggal di sebuah rumah kecil di prefektur Tochigi, Jepang. Keluarga yang miskin dan kepala keluarganya yang tercatat sebagai pecandu alkohol ini memiliki 3 orang putri dan 4 orang putra. Chiyo, anak perempuan tertua yang lahir pada tahun 1939, berusia 14 tahun dan masih kelas 2 SMP saat pelecehan pertama kali dimulai. Karena keterbatasan sumber informasi yang tersedia, gak banyak yang bisa diketahui tentang riwayat keluarga ini. Gak ada satupun tindak pelecehan yang dilaporkan, dan semua informasi ini berasal dari kesaksian Chiyo Aizawa. Rumah kecil mereka ini sempit ya guys, untuk tidur di malam hari. Jadi ketika malam, mereka ini akan menggunakan futon yang diletakkan di ruang tamu secara berdekatan untuk tempat tidur mereka. Suatu ketika pada tahun 1953, ayah Chiyo menyelinap ke futon Chiyo dan melakukan hal bejat. Chiyo yang ketakutan dan gak mau ayahnya yang pemarah ini membangunkan adik-adiknya, diam-diam menerima pelecehan tersebut. Setelah kejadian ini, pelecehan seksual menjadi hal yang biasa dengan Chiyo. Ayahnya akan datang ke futonnya setidaknya sekali seminggu, terkadang 2 hari berturut-turut, dan terkadang memperkaosnya lebih dari sekali dalam semalam. Hubungan terlarang ini berlanjut selama setahun sebelum Chiyo nggak tahan lagi dan akhirnya memberitahu ibunya. Ibunya yang marah mendengar cerita Chiyo dan mengkonfrontasi ayahnya. Tapi ayahnya malah melakukan kekerasan dan mengancam ibunya dengan pisau. Nggak tahu harus berbuat apa dan takut akan dibunuh, ibunya memutuskan untuk pergi dari rumah dan membawa 5 orang anaknya kecuali Chiyo dan anak nomor 2 untuk tinggal bersama seorang kenalannya di Hokkaido. Peran Chiyo. Setelah ibunya pergi dengan 5 orang adiknya dari rumah, ayahnya merasa lebih gampang untuk memanfaatkan Chiyo. Ketika Chiyo menolak rayuan mabuk ayahnya di malam hari, ayahnya ini bakal ngancem untuk nyakiti dia, dan yang lebih parahnya, dia akan melakukan pelecehan seksual terhadap adik perempuannya juga. Tanpa ibu untuk melawan, Chiyo sekarang berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga pelindung bagi adiknya. Untuk memastikan ayahnya nggak nyakitin atau nyerang adiknya secara seksual, dia ngikutin semua tuntutan ayahnya, yang beberapa tuntutan itu sangat menjijikan. Di pengadilan, Chiyo mengatakan kalau ayahnya bukan cuma nelanjangi dia, tapi juga nuntut aktivitas seksual dalam posisi yang memalukan. Ayahnya memotonya dengan pose erotis dan terkadang menuntut seks berkali-kali dalam satu malam. Setelah adik perempuan yang tinggal bersamanya lulus SMP, adiknya ini pindah ke Tokyo untuk bekerja di sebuah pabrik. Udah jelas ya, ini bakal jadi mimpi lebih buruk untuk Chiyo, karena semenjak adiknya pergi, Chiyo ini dipaksa mengambil peran sebagai istri pengganti untuk ayahnya. Pada tahun 1956, ibu dan adik-adiknya kembali ke rumah untuk tinggal bersama lagi. Ayahnya berjanji untuk berubah dan bersumpah untuk tidak menyiksa Chiyo lagi. Tapi ternyata semua janji itu palsu, karena begitu keluarganya bersatu kembali, ayahnya masih terus menyerang futon Chiyo dan mengganggunya. Setiap kali ibunya mencoba menghentikan ayahnya, ibunya akan dipukul dengan kejam oleh ayahnya. Pada usia 17, dengan ayahnya yang terus menggaulinya, Chiyo akhirnya hamil. Dia yang muak dengan ayahnya dan sadar nggak ada yang bisa bantu dia. Chiyo meminta seorang pria berusia 28 tahun di lingkungannya untuk membantunya dan membawanya pergi dari ayahnya. Ayahnya sangat marah dan dengan cepat mengetahui keberadaan Chiyo dan pria tersebut. Dengan kekerasan dan agresif mengancam pria itu, ayahnya berhasil membawa Chiyo kembali. Alih-alih membawa kembali ke rumah keluarga, ayahnya malah menyewa sebuah apartemen kecil untuk mereka berdua. Di apartemen baru inilah dia melahirkan putri pertamanya dari ayahnya. Karena pernikahan ayah dan anak sudah jelas dianggap ilegal, anak tersebut dianggap nggak sah. Tapi nama Takeo Aizawa terdaftar sebagai ayah dari bayi tersebut. Terjebak di rumah bersama ayah dan anaknya, dia sadar nggak ada jalan keluar. Walaupun ada gosip-gosip di lingkungan yang tahu kalau mereka ini adalah pasangan ilegal ayah dan anak, nggak ada satu orang pun yang datang buat ngebantu dia. Dan juga udah jelas ini Jepang ya, dimana seorang gadis tanpa pendidikan dan seorang anak nggak bakal bisa bertahan hidup sendiri, yang membuat dia mau nggak mau harus bergantung pada ayahnya. Selama 12 tahun berikutnya, dia ini nggak hanya diperkaos terus-menerus dan ditahan sebagai istri oleh ayah kandung sendiri, dia juga memiliki 5 anak lagi dari ayahnya. 3 yang pertama semuanya perempuan dan selamat, sedangkan 2 yang terakhir meninggal saat bayi. Dia juga melakukan 6 kali aborsi karena ayahnya menolak memakai kondom. Tubuhnya sangat rusak dan dokter menyarankan dia untuk disterilkan pada tahun 1967. Peluang Chiyo untuk kebebasan.
Walaupun dia nggak diculik atau disandra secara fisik, Chiyo ini terpaksa hidup sebagai istri ayahnya yang pemabuk dan kejam. Ayahnya bukan hanya mengancam Chiyo, tapi juga nyawa ketiga anaknya kalau dia kabur atau nggak nurutin perintah. Entah karena keuntungan finansial atau membiarkan Chiyo tumbuh dewasa, ayahnya mengizinkan Chiyo untuk bekerja di sebuah perusahaan pada usia 25 tahun. Saat bekerja, dia menyadari betapa berbedanya hidupnya dengan wanita biasa seusianya. Dia mengatakan kepada pengadilan, "Ketika saya pergi bekerja, saya menyadari kehidupan wanita normal begitu cerah dan menyenangkan. Para wanita di tempat kerja saya dengan bersemangat bercerita tentang cinta, romansa, kencan, masa muda, dan lain-lain. Tapi bagi saya, ketika saya pulang dari tempat kerja, saya memiliki ayah dan anak yang menakutkan menunggu saya." Pada tahun 1968, di usia 29 tahun, Chiyo jatuh cinta dan berkencan dengan rekan kerjanya yang saat itu berusia 22 tahun. Dia berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa dia akan lembur ketika dia dan pacarnya akan pergi kencan. Chiyo yang merasa nyaman dengan pria tersebut bahkan cerita kalau dia punya anak dan telah disterilkan. Tapi meskipun begitu, pria tersebut masih cinta dan ingin menikahi Chiyo. Setelah pria tersebut melamarnya, Chiyo memutuskan untuk meminta izin kepada ayahnya untuk menikah. Tapi ayahnya nggak setuju dan marah besar. Ayahnya yang mabuk memutuskan untuk pergi ke rumah pria tersebut dan mengancam akan membunuhnya. Chiyo tahu satu-satunya cara untuk menenangkan ayahnya adalah berjanji untuk putus dan berhenti dari pekerjaannya. Jadilah keesokan harinya dia menelpon pacarnya, menjelaskan apa yang terjadi dan meminta pria tersebut untuk menemuinya di stasiun. Tapi sebelum Chiyo bisa pergi ke stasiun, si Chiyo ini kegap sama ayahnya ketika numpang di rumah tetangganya untuk ganti baju. Ayahnya yang datang dengan marah menelanjanginya di luar rumah tersebut dan menyerangnya. Meskipun para tetangga melihat kejadian itu, tidak ada satupun yang mau membantu. Setelah kejadian itu, ayahnya berada di rumah dari pagi hingga malam untuk mengawasi Chiyo dan memastikan kalau Chiyo ini nggak bakal bisa kabur. Ayahnya juga meningkatkan pelecehan seksualnya menjadi beberapa kali dalam sehari. Setelah sterilisasi, tubuhnya ini memang terasa nggak sehat dan menyakitkan kalau menerima pelecehan dari ayahnya. Tapi dia nggak punya pilihan lain selain membiarkannya. Ayahnya juga terus-menerus mengancam akan membunuh semua anaknya jika dia coba kabur atau bertemu pacarnya. Yang akhirnya Chiyo menjadi tahanan dan budak seks ayahnya. Harapannya untuk memiliki kehidupan normal mulai memudar. Dia butuh cara untuk kabur dari ayahnya tanpa mengorbankan anak atau pacarnya. Kejahatan. 5 Oktober 1968, ayahnya yang minum sepanjang hari terus-menerus bilang kalau dia nggak bakal membiarkan Chiyo pergi. Kalau Chiyo pergi, dia nggak bakal bahagia lagi dan akan terus ngikutin Chiyo kemanapun dia pergi. Sekitar jam 8 malam, dengan kondisi mabuk, ayahnya sekali lagi mencoba merayu Chiyo untuk melakukan hubungan badan dengan berkata, "Aku ditinggalkan oleh orang tuaku ketika aku masih bayi, dan aku kesulitan membesarkanmu. Meskipun begitu, aku bermain dengan kau selama 10 tahun. Jika kau pergi, aku akan mengejarmu selamanya. Aku akan menyingkirkan ketiga anak kita." Dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit, Chiyo sadar satu-satunya jalan keluar dari ayahnya adalah kematiannya. Dia mendorong ayahnya jatuh ke bawah, mengangkanginya, dan dengan tali yang ada di baju tidur ala Jepangnya, dia mencekik ayahnya hingga tewas. Setelah itu, dia lari ke kantor polisi terdekat, mengakui perbuatannya, dan pingsan. Penangkapan dan hukuman. Chiyo ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan sedara berdasarkan pasal 200 KUHP Jepang. Beda dengan dakwaan pembunuhan biasa, dakwaan pembunuhan sedara ini memiliki hukuman yang lebih parah, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi pengacara Chiyo yang menangani kasusnya secara gratis berpendapat bahwa tuduhan pembunuhan sedara adalah inkonstitusional. Pengacaranya berpendapat bahwa Chiyo yang telah lama dianiaya oleh ayahnya berada dalam keadaan gila dan pembunuhan itu adalah murni pembelaan diri. Pada tahun 1969, Hakim Mitsugo Sudo dari Pengadilan Negeri Utsunomiya setuju dengan pembelaan dan Chiyo dibebaskan dari kejahatan tersebut. Tapi pihak penuntut mengajukan banding atas keputusan tersebut dan pada tahun 1970 di Pengadilan Tinggi Tokyo, keputusan tersebut dibatalkan dan Chiyo dinyatakan bersalah. Hakim Inami Shichiro menyatakan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk pembunuhan tersebut karena Chiyo telah hidup sebagai pasangan dengan ayahnya sejak dia berusia 14 tahun dan Takeo Aizawa adalah ayah kandungnya dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan. Pembela mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan akhirnya Chiyo dinyatakan bersalah atas pembunuhan biasa. Menerima hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 3 tahun. Pasal 200 akhirnya dihapus dari KUHP pada tahun 1995.